Oke, silakan presentasi. Yang Oke, inti aja ya, selamat pagi teman-teman Pak ya. Dio. Ya, Kami dari eh, kelompok Sunify izin mempresentasikan terkait ide bisnis kami untuk engagement nanti. Berikut adalah anggota kelompok kami, saya sendiri Michelle Cindy Sutanto. Saya Ignas Lida Permeswari. Dan saya Olivia Patricia. Jadi brand kita itu namanya Sunify, Sunify Pak. Sunify ini merupakan sebuah brand yang fokusnya pada fashion wanita, terutama pakaian. Terus temanya itu juga cheerful dan colorful. Terus Sunify sendiri itu memiliki makna nuansa matahari yang cerah dan perpaduan nama dari kita bertiga yaitu Ignas, Olivia, dan Cindy. Nah, kenapa kita pilih brand fashion? Karena kita lihat anak zaman sekarang terutama Gen Z itu minatnya ke fashion tuh tinggi, terus suka mix and match outfit juga. Lalu dari kita sendiri juga suka fashion seperti itu, makanya tertarik untuk mencoba berjualan. Nah, ini ada beberapa foto referensi baju yang kita tertarik untuk cari dan coba jual. Nah, production system plan kita itu berasal dari supplier impor dari Thailand dan Cina. Untuk dari Thailand sendiri, kita akan melakukan survei dan memilih beberapa supplier yang cocok dalam hal harga, model, dan pakaian. Kemudian kami akan mengirimkan produk tersebut melalui kargo via laut karena harganya yang lebih murah. Nah, kemudian kami memiliki backup plan jika offer dari Thailand kurang bagus. Kebetulan saya memiliki teman dari Cina, nah itu udah terbiasa nge-supply barang dari Cina ke Indo. Jadi kalau misalnya offer dari Thailand kurang bagus, kami percayakan itu kepada teman saya. Jadi kita tinggal terima beres gitu, Pak. Nah, untuk target marketnya kita menyasar para perempuan khususnya remaja yang berusia 15 sampai 25 tahun kayak mahasiswa, pelajar dan juga pekerja kantor karena perempuan kan cenderung ingin tampil modis, stylish dan juga mengikuti tren terkini sehingga mereka itu seringnya cari pakaian, aksesoris serta berbagai produk fashion yang sesuai. Nah, selanjutnya untuk channel distribution itu kita pakai yang pertama online shop, terus yang kedua food. Untuk yang online shop itu menjadi salah satu distribusi barang kita yang utama karena kalau misalnya dari sesuai budget itu kan kita nggak usah sewa tempat. Jadi hitungannya lebih murah dan bisa menjangkau langsung ke target pasar kita. Jadi misalnya kita posting di Instagram, kemudian menyertakan link Shopee, jadi konsumen itu bisa langsung ngeklik dan melihat-lihat kira-kira di desain-desain kita di katalog itu ada yang sesuai atau tidak. Terus untuk yang kedua itu food, kita akan berusaha untuk berjualan secara offline lewat misalnya kayak ada event di CFD atau mungkin bazar seperti itu. Jadi harapannya konsumen bisa datang mencoba langsung melihat apa kalau baju itu kan kita harus raba kan dari bahannya, jahitannya gimana. Ya seperti itu. Dan kalaupun memungkinkan kita akan menyediakan tempat untuk konsumen biar mereka tuh bisa langsung mencoba bajunya. Jadi supaya tahu lah kira-kira kalau pakai baju ini seperti apa. Kemudian untuk marketing strateginya, yang pertama kita collab dengan micro influencer. Jadi sistemnya kita akan membagikan sampel gratis ke beberapa orang yang tertarik. Nah, nanti dari situ kita akan seleksi lagi kira-kira mana saja yang mampu. Terus nanti per orang itu kita kirimkan sekitar 2 sampai 3 set pakaian. Jadi supaya bisa dibuatkan video reviewnya. Kenapa kita memilih micro-influencer? Karena mereka belum memiliki red card yang paten. Jadi apa untuk dari segi modal itu juga masuk di kita. Kemudian yang kedua ada promo bundling one set. Jadi konsumen bisa membeli dengan harga lebih murah, atasan dan bawahan, dan itu sudah pasti cocok. Kemudian yang ketiga ada promo diskon. Ini promonya itu seperti tanggal kembar, gajian sale, atau mungkin diskon yang lain-lain. Kemudian yang terakhir itu media sosial. Kita akan membuat akun media sosial, terutama di Instagram dan juga TikTok, supaya konsumen itu bisa mencari tahu dan menjangkau kita lebih dalam. Nah, oke, selanjutnya revenue stream. Nah, dari mana sih kita dapat keuntungan? Kita dapat keuntungan pertama dari e-commerce, marketplace, live streaming, ya kayak yang dijelasin oleh
live tadi, seperti live TikTok, live Shopee. Nah, cara kita menentukan keuntungan itu dari HPP. HPP kita tuh dari harga pokok pakaian, biaya pengiriman, biaya labeling, kemudian biaya packaging, dan biaya-biaya perincian lainnya. Kemudian dari total HPP tersebut, kami mengambil keuntungan minimal 75%. Nah, sekian dari kami, mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Oke, terima kasih presentasinya. Ya, saya masih agak sedikit bingung tadi. Bisnis kalian ini impor baju dari luar negeri ya? Atau datengin? Atau kayak kalian beli dari luar negeri terus kalian jual di sini gitu dah? Iya Pak, kita beli dari luar Heeh. negeri, terus kita jual di Indonesia. Oke, 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 oke. Tapi dengan brand kamu atau brandnya mereka? Nah, kita beli white label Pak, jadi kita labeling sendiri nantinya. Oke, oke, oke. Jadi tetap itu nanti jadi produknya kalian gitu ya? Kayak maklum Betul. gitu ya? Oh, di luar negeri ada white label seperti itu. Banyak Pak, khususnya Oke. kayak di Thailand, di China, itu tuh Oh, banyak sekali yang emang khusus menjual produk-produk white label gitu, banyak sekali Pak. Di oke, pasar-pasar tradisional di oke. Thailand, di China, banyak. Oke. Sebentar ya. Oke. Itu nanti labelingnya di mana? Dari mereka atau kalian? Kalau labelingnya dari kita Pak, Oke, labeling, packaging dari kita. oke, 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 oke. Kenapa kok ambil dari mereka, dari Thailand dan juga Cina? Alasannya apa? Nah, karena kalau misalnya Thailand dan Cina itu produk pakaiannya itu lucu-lucu, Pak, sesuai dengan identitas brand kita ya. Baju-bajunya itu em, estetik, terus trendy, mengikuti tren. Nah, kalau Oke, Thailand itu dari segi cuttingan bajunya, sizing, itu tuh sangat cocok sama cewek-cewek kayak Indonesia gitu, oke. Pak. Padahal kalau dari produk konveksi kita itu nomor satu loh. Kok ngambil di Thailand? Kenapa? Cuma model Sejujurnya, aja. kalau misalnya dari Indo, Hmm. dari segi kualitas bahan dan segi harga, Mm-mm. ah, jauh beda sih Pak. Saya juga Mm-mm. udah pernah lihat di itu apa Tanah Mm-mm. Abang, itu harga bajunya itu 100.000 tapi dengan bahan yang kurang. Kalau misalnya di Hmm. Thailand, di China itu 30.000, 20 itu udah oke gitu Pak bahannya. Hmm, oke, 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 saya paham jadi sekarang bisnis modelnya, ya. Cuman yang jadi problem itu ini riskan ya, karena hubungannya dengan luar negeri, ya. Apabila ada konflik-konflik yang sifatnya internasional, itu agak sedikit bahaya. Ya, itu jadi benar-benar harap diperhatikan, gitu ya, teman-teman Sunify ya. Saran saya jangan cuma Thailand sama Cina, tapi juga dari beberapa negara yang lain untuk memitigasi apabila ada resiko-resiko internasional. Ya, Baik Pak. oke, oke deh. Kalau dari saya cukup itu aja. Ya, terima kasih Sunify. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, teman-teman sebelum kita lanjut, ya ini kebetulan saya ada partner.